Prediksi Liga Champions Chelsea versus Real Madrid. Pertandingan big match perempat final leg 1 Liga Champions antara Chelsea versus Real Madrid akan berlangsung hari Kamis 7 April 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stamford Bridge. Laga akan sangat menarik karena laga ini adalah kali ketiga pertemuan kedua tim di Liga Champions 2 musim berturut-turut. Chelsea di musim lalu mampu menyingkirkan Real Madrid di semifinal Liga Champions. Chelsea yang merupakan juara bertahan pasti akan berusaha sebaik mungkin agar bisa lolos ke semifinal. Meskipun di laga terakhir mereka di Stamford Bridge, Chelsea malah kalah telak 1-4 dari Brentford. Kekalahan tersebut menjadi catatan negatif bagi tim, meskipun sang manajer hanya menganggap kemenangan Brentford hanyalah hoki. Pertandingan Chelsea versus Brentford memang bukan pertandingan penting. Hal inilah yang menegaskan bahwa para pemain di skuad Chelsea tak mau dipermalukan di kandang sendiri oleh Real Madrid. Kedua tim secara teknis sedang tidak mengalami gangguan. Pemain-pemain yang beberapa waktu mengalami gangguan cedera, sebagian sudah kembali ke dalam skuad bahkan sudah dimainkan. Real Madrid yang datang ke Stamford Bridge bukan dengan modal keberuntungan. Mereka berhasil melewati tim bertabur bintang PSG di babak 16 besar Liga Champions. Bahkan catatan tersebut diraih dengan agregat tipis 3-2 yang sebelumnya mereka kalah di leg pertama. Pasukan Carlo Ancelotti sebenarnya dari dua laga sebelumnya belum bisa dikatakan tampil impresif. Akan tetapi Real Madrid akan bermain habis-habisan ketika laga leg kedua babak perempat final yang dimainkan di Santiago Bernabeu. Laga Chelsea versus Real Madrid ini diprediksi akan berakhir dengan kemenangan untuk Real Madrid dengan skor 3-1, gol akan hat-trick oleh Karim Benzema. Real Madrid jadi tim dengan penalti terbanyak di Liga Spanyol. Real Madrid kini tercatat sebagai tim Liga Spanyol dengan gol terbanyak dari penalti musim ini. Real Madrid baru saja menang 2-1 atas Celta Vigo di Liga Spanyol Sabtu 2 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan tersebut Real Madrid mendapat 3 penalti, tetapi Karim Benzema gagal melakukan satu tugasnya. Dengan perolehan tersebut, Los Blancos menjadi tim yang paling banyak mendapat hadiah penalti musim ini, yaitu 10 penalti. Dari 10 kali kesempatan penalti tersebut, mereka berhasil memanfaatkan 8 diantaranya menjadi gol. Di posisi kedua ada Valencia dengan 8 penalti. Sementara itu di urutan ketiga ada Barcelona, Real Sociedad, serta Alaves yang sama-sama 7 penalti musim ini. Laga melawan Celta Vigo juga membuka sejarah lama Real Madrid. Mereka untuk pertama kalinya mendapat 3 penalti dalam satu pertandingan sejak musim 1957-1958. Menariknya, 3 penalti tersebut juga didapatkan Real Madrid saat melawan Celta Vigo. Sedangkan di Eropa, Real Madrid menjadi tim kedua dengan penalti terbanyak musim ini. Di urutan pertama ada Napoli yang sudah mendapat 11 kesempatan penalti musim ini. Selain Real Madrid, Inter Milan juga sama-sama mendapat 10 kesempatan penalti. Ancelotti kemungkinan tidak ikut ke London. Carlo Ancelotti terancam masih tidak boleh bepergian dengan tim Real Madrid ke London. Laporan menyebutkan Ancelotti masih harus menjalani tes PCR sekali lagi hari ini untuk bisa memastikan. Tepat Carlo Ancelotti di London untuk kunjungan Real Madrid ke Stamford Bridge minggu ini diragukan menurut sebuah laporan hari ini dari Marca. Laporan tersebut menyatakan bahwa Ancelotti yang pulih dari COVID-19 tidak memiliki gejala. Dan meskipun tidak diperlukan tes negatif untuk bergabung dengan grup, klub ingin berhati-hati dan tidak akan membawanya kembali ke skuad sampai dia menerima tes negatif. Hari ini diharapkan dia akan menjalani tes PCR lagi dan pada saat itu akan ada lebih banyak informasi tentang statusnya. Mungkin saja Ancelotti berakhir di London, tetapi sehari kemudian, seperti yang terjadi, skuad akan berada di London pada hari Selasa untuk melakukan pelatihan pra-pertandingan nominal dan konferensi pers. Carlo mungkin tiba sehari kemudian. Sakitnya Ancelotti ini dialami pada momen-momen krusial saat Real Madrid akan menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Berita itu merupakan pukulan bagi Real Madrid karena datang di tengah-tengah periode penting Real Madrid pada musim ini.
David Ancelotti, putra dari Carlo Ancelotti, akan memimpin tim tanpa kehadiran ayahnya akhir pekan ini. Marcelo Vieira sebenarnya ingin gantung sepatu di Real Madrid. Bek kiri asal Brasil, Marcelo Vieira, mengaku ingin mengakhiri karir profesionalnya bersama Real Madrid. Akan tetapi, Marcelo mengatakan keputusan tersebut berada di tangan para petinggi Los Blancos. Marcelo merupakan salah satu penggawa senior Los Blancos yang kontraknya akan usai pada musim panas 2022 mendatang. Akan tetapi, hingga saat ini Los Blancos masih belum memberikan tawaran kontrak anyar. Saya tidak mau berpikir terlalu jauh ke depan. Saya juga sadar kerja sama saya dan Madrid pasti akan berakhir suatu hari nanti. Jelas Marcelo seperti dilansir dari laman Marca. Sebenarnya saya berencana mengakhiri karir profesional di sini. Tapi semua itu tentu tergantung keputusan yang dibuat para petinggi klub. Imbuh pria berumur 33 tahun itu. Marcelo dipercaya menjadi kapten Real Madrid sepeninggal Sergio Ramos yang hijrah ke Paris Saint-Germain. Meski menjadi pemimpin di ruang ganti, Marcelo tidak merasa mendapat perlakuan spesial dari rekan-rekannya maupun petinggi Los Blancos. Saya tidak mendapat perlakuan khusus, tentu saja saya bangga bisa menjadi kapten tim. Tapi ada 3 orang lainnya yang juga menyandang status serupa. Ini adalah kehormatan besar, kandas Marcelo. Meski menyandang status kapten, Marcelo sudah tidak lagi menjadi bek kiri andalan Los Blancos. Pasalnya, Carlo Ancelotti lebih senang mempercayakan posisi bek kiri kepada Ferland Mendy yang masih berumur 26 tahun. Performa konsisten Mendy membuat Marcelo cuma dipercaya tampil 12 kali di semua kompetisi. Minimnya menit bermain Marcelo membuat ban kapten Los Blancos lebih sering dipegang Karim Benzema.